Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah pandemi Covid ini. Alhamdulillah kita sehat, dan kita berdoa semoga saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, rekan kita yang hari ini sedang terkonfirmasi ataupun sedang melaksanakan isolasi mandiri, semoga cepat disembuhkan. Dan kita berdoa juga wabah corona ini segera selesai. Oke, pada hari ini kita akan mengulas tuntas terkait dengan kebutuhan spiritual pada lifespan. Kita tahu bahwa setiap orang, setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhinya. Seringkali ketika berbicara mengenai kebutuhan, itu orientasinya kebanyakan adalah berorientasi kepada kebutuhan biologis. Padahal kalau kita lihat dari unsur manusia dalam pandangan holisitas manusia, dalam ilmu keperawatan yang sering kita kaji, sering kita analisis dan kita telaah bersama, dan sudah menjadi satu kesepakatan bersama terkait dengan pandangan keperawatan mengenai manusia, bahwa manusia terdiri dari unsur biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Tentunya unsur-unsur pada manusia ini memiliki kebutuhannya masing-masing. Unsur yang paling rendah, yang paling bawah adalah unsur biologis, dan yang paling tinggi adalah unsur spiritual. Nah, dalam konteks kebutuhan dasar manusia yang dikembangkan oleh Maslow, itu juga ada tingkatan-tingkatan kebutuhan dasar. Yang paling mendasar yaitu kebutuhan fisiologis, sampai naik terus ke jenjang kebutuhan-kebutuhan selanjutnya. Dan kebutuhan yang paling tinggi adalah kebutuhan transendental diri, yaitu kebutuhan keterkaitannya manusia, hubungannya dengan Tuhan. Ini juga menandakan bahwa unsur spiritual, kebutuhan spiritual adalah kebutuhan yang tidak bisa lepas, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Maka ketika kebutuhan spiritual ini tidak terpenuhi atau tidak dipenuhi dengan baik, maka ini akan berdampak terhadap kehidupan manusia, baik pada skala individu maupun skala yang lebih besar. Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan yang esensi, kebutuhan yang sangat mendasar sebenarnya. Kita akan mencoba untuk membahas bagaimana kebutuhan spiritual ini menurut atau sesuai dengan tahap perkembangan manusia. Kita mulai dari kebutuhan spiritual pada fase
hamil. Pada ibu hamil atau pada keluarga yang istrinya hamil, ada kebutuhan spiritual yang harus mereka penuhi. Dan saya yakin bahwa setiap orang ingin menghendaki agar anaknya nanti lahir bukan hanya sehat, tapi juga menjadi orang yang soleh ataupun solehah. Maka dari awal mulai konsepsi pembuahan ini, orang tuanya harus sudah mulai bagaimana memenuhi kebutuhan spiritual pada janin yang dikandungnya. Oleh karena itu, pada ibu hamil ini, kehidupan spiritual di dalam keluarganya ini harus dioptimalkan, ditingkatkan, biar sentuhan-sentuhan spiritual yang dilakukan oleh kedua orang tuanya ini berdampak terhadap janin yang dikandungnya. Maka di masyarakat di kita itu ada beragam tradisi berkenaan dengan kehamilan yang mengindikasikan kepada bentuk aplikasi daripada kebutuhan pemenuhan kebutuhan pada janin, keluarga, dan masa depannya nanti. Di kita itu ada beberapa budaya pada ibu hamil. Misalnya ketika kehamilannya usia 4 bulan, itu ada istilah di kampung yang disebut dengan istilah ngupat. Kemudian pada usia kehamilan 7 bulan, kalau nggak salah itu ada budaya yang disebut dengan merocot. Tahu tuh? Kalau di daerah kalian apakah ada istilah itu atau tidak? Tapi kalau di daerah saya ada istilah seperti itu. Istilahnya adalah merocot. Kemudian ketika bayi ini lahir, maka kebutuhan spiritual pada bayi baru lahir ini juga harus segera dipenuhi oleh orang tua ataupun orang tua ataupun orang dewasa di sekitaran bayi itu lahir. Misalnya apa? Ketika bayi itu lahir, kita adani, ya kan? Kita adani telinga kanannya, lalu kita bacakan qomat di telinga sebelah kirinya. Ini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan spiritual pada bayi baru lahir. Sehingga ketika bayi lahir, maka harus yang pertama kali dia dengar adalah suara azan. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan bayi itu lahirnya di ruang operasi, di mana misalnya adalah ayahnya tidak mendampingi? Maka disinilah perawat yang bertugas di ruangan operasi tersebut, maka dia punya kewajiban untuk mengadzani dan membaca qomat pada bayi yang baru lahir ketika memang bayi ini adalah orang tuanya misalkan agama Islam. Tentunya kalau agama lain ya punya cara sendiri dalam penyambutan bayi baru lahir. Kemudian praktek pemenuhan kebutuhan spiritual lainnya yang diterapkan pada bayi baru lahir ini yaitu acara istilahnya
akikoh, ya, acara akikoh. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana pemenuhan kebutuhan spiritual pada bayi. Ada akikoh. Lalu kemudian ada pemenuhan kebutuhan lain yang dilakukan oleh keluarga, yaitu menyambut kegembiraan, kebahagiaan bayi yang lahir ini, misalnya dengan cara apa? Dengan cara mengadakan kegiatan pembacaan berjanji, kan itu kan? Atau istilahnya kalau di kampung ada istilah apa tuh? Bacakan. Nah, mungkin kalau orang di daerah saya kayak di Indramayu, mungkin pasti mengenal ada istilah bacakan ketika ada bayi baru lahir itu. Ini adalah sebenarnya praktek-praktek yang dilakukan oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan spiritual pada anaknya ya, yang baru lahir ini. Kemudian anak ini beranjak, dia masuk pada fase kanak-kanak atau pada fase balita. Maka di sini juga anak ini harus sudah mulai diperkenalkan dengan praktek-praktek spiritual. Misalnya apa? Dibawa ngaji bareng dan orang tuanya, kan? Bawa sholat berjamaah. Lalu ketika mau makan, tuntun untuk membacakan doa makan. Jadi praktek-praktek penanaman nilai-nilai spiritual, penanaman aktivitas kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan spiritual ini harus sudah mulai diterapkan, dilakukan sejak dini. Nah, upaya ini untuk menguatkan fondasi anak mengenai nilai spiritual. Karena pembelajaran yang diterapkan sejak dini ini akan lebih kuat mengakar sehingga menjadi karakter pada anak ketika dia nanti tumbuh dewasa. Kemudian dia menginjak pada masa usia sekolah. Nah, pada masa usia sekolah juga pemenuhan kebutuhan spiritual ini juga harus dilakukan bukan hanya oleh orang tua tapi juga oleh pihak sekolah. Karena ketika anak ini dia sudah sekolah, maka ada lingkungan baru di mana anak ini akan berada di dalamnya. Lingkungan baru itulah sekolah. Mulai dari sekolah SD, ya kan? Atau mungkin misalkan dari TK, SD, SMP, dan juga SMA. Nah, ketika anak ini dia sudah masuk pada usia sekolah, maka peranan guru menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan spiritual pada anak didiknya. Sehingga bukan hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran yang terkait dengan mata pelajaran, ya kan? Atau akademik, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai spiritual. Sehingga anak ini dididik, dilatih, dikembangkan bukan hanya meningkatkan potensi kecerdasan intelijensinya atau kecerdasan akademiknya, tapi juga ditingkatkan potensi kecerdasan emosional, sosial, dan spiritualnya. Maka ini
menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Jadi ketika proses pembelajaran ini menitik beratkan kepada salah satu aspek semata, misalnya adalah terkait hanya dengan masalah akademik saja, maka ini akan menimbulkan kepincangan kepada peserta didik nanti ketika dia sudah dewasa. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan di sekolah ini harus memfasilitasi meningkatkan pengembangan kecerdasan holistik, sehingga hasil pendidikan ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bukan hanya pinter tapi juga benar. Kita sering mendengar tuh di masyarakat, orang pinter banyak, tapi orang benar sulit katanya. Susah mencari orang benar. Ini menandakan bahwa benar itu ini mengindikasikan akhlak. Ya kan? Mengindikasikan akhlak, nilai, tata krama, etika, sehingga di atas ilmu itu ada akhlak. Ini. Maka akhlaklah yang harus dikuatkan lebih dulu. Jadi pada fase perkembangan dewasa, sebagian besar hidupnya itu adalah digunakan untuk bekerja, mengembangkan karir. Karena memang seperti itu. Maka kesibukan ini jangan sampai melupakan pemenuhan kebutuhan spiritualnya. Ya. Jadi tetap kebutuhan spiritual harus tetap dipenuhi. Bahkan porsinya jangan dikurangi. Jangan sampai misalkan karena kesibukan, ya kan, ketika misalkan waktu sholat, udahlah nanti aja lah dijamak, gitu kan, nanti aja digabung. Nah ini juga nggak bagus, nggak benar. Jadi hidup itu harus berimbang. Bahkan mestinya pemenuhan kebutuhan spiritual pada fase perkembangan dewasa ini harusnya lebih meningkat. Sebab apa? Sebab biasanya umumnya pada fase perkembangan dewasa ini tidak sedikit orang akan banyak mengalami stres. Tidak sedikit orang akan banyak mengalami permasalahan dalam kehidupannya. Pada fase dewasa ini dia menikah, maka tidak menutup kemungkinan di dalam keluarganya pun juga ada problema, ya kan? Lalu dia bekerja, bisa jadi juga di tempat kerjanya ada problema. Kemudian dia misalkan punya aktivitas lain misalkan, bisa jadi semuanya. Jadi seringkali pada fase dewasa ini tingkat stresnya lebih tinggi. Ya. Bahkan sekarang ini kita melihat kecenderungan penyakit-penyakit tidak menular itu sudah mulai banyak diidap oleh usia produktif. Dulu misalkan penyakit hipertensi lebih banyak dialami oleh orang-orang yang berusia lanjut. Karena memang secara fisiologis orang berusia lanjut itu punya resiko besar terkena hipertensi. Tapi kini
hipertensi ternyata bukan hanya dialami oleh lansia, tetapi juga sudah mulai banyak dialami oleh orang-orang berusia dewasa. Apakah dia dewasa muda kan itu kan, atau dewasa tua, bahkan juga ada yang dewasa awal. Dan ternyata pemicunya ini adalah tingginya tingkat stres yang dia alami. Stres yang terjadi adalah akibat ketidakseimbangan antara keinginan yang ingin dia capai dengan kemampuan yang dia miliki. Ada istilah apa tuh? Apa ya namanya tuh? Gede-gede angan atau apalah, saya lupa. Saya nggak tahu tuh kalau di Sunda itu. Ya kan? Jadi dia terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak khayalan, terlalu banyak keinginan, tetapi tidak mengukur kemampuan. Maka disinilah akan terjadi ketidakseimbangan secara psikologis, secara mental, emosional. Maka ini akan memicu terjadinya penyakit hipertensi. Maka tidak heran pada orang-orang dewasa sekarang ini banyak yang menderita penyakit-penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes, itu kan, bahkan stroke, ya kan? Nah, ini bisa terjadi, salah satunya ya karena faktor tadi. Maka kembali ketika memasuki pada fase dewasa ini, pemenuhan kebutuhan spiritualnya harus lebih banyak meningkat. Kemudian pada fase usia lanjut, pada usia lanjut ini seringkali yang kita lihat di masyarakat, di lapangan, ini aktivitas pemenuhan kebutuhan spiritualnya pada usia lanjut ini lebih menonjol. Kenapa lebih menonjol? Ya karena pertama dia sudah pensiun, ya kan? Sudah pensiun, sudah tidak punya lagi kesibukan atau kesibukannya berkurang. Yang kedua, secara fisik pun dia sudah mulai terjadi penurunan. Maka kemampuan untuk bekerja seperti waktu masih muda ini juga mulai terjadi penurunan. Lalu yang ketiga, banyaknya waktu luang. Lalu yang keempat, yang menjadi dasar kenapa pada fase perkembangan lansia ini banyak dia lebih aktif ke kegiatan spiritual, yaitu dia merasa bahwa kalau sudah tua ya tidak ada lagi, berikutnya adalah akan meninggal, kan begitu. Maka muncul kesadaran untuk bagaimana memenuhi kebutuhan spiritual. Oleh karenanya tidak heran ketika ada kegiatan pengajian, ketika ada kegiatan majelis taklim, itu yang paling banyak yang hadir adalah ibu-ibu lansia, iya kan? Atau kakek lah. Kalau kakek jarang biasanya. Banyak kan ibu-ibu lansia. Harusnya bukan hanya lansia kayak tadi. Jadi setiap fase perkembangan manusia itu mempunyai kebutuhan spiritual yang harus dipenuhi. Itu adalah gambaran bagaimana kebutuhan setiap tahapan perkembangan. Lalu sekarang kita sebagai perawat mesti ngapain? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang dapat kita kerjakan untuk memenuhi kebutuhan spiritual klien tersebut? Kembali lagi kepada konsep dasar bahwa perawat itu tugas utamanya adalah memenuhi kebutuhan klien. Ya. Kebutuhan klien dalam konteks ini yaitu kebutuhan spiritual. Maka perawat
dapat melakukan berbagai macam upaya untuk memenuhi kebutuhan spiritual klien. Klien yang kita rawat, klien yang kita bina, klien yang kita asuh, kan dia beragam agama, beragam kepercayaan. Maka kita punya peran untuk memfasilitasi klien kita di dalam memenuhi kebutuhan spiritual sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, perawat punya peran bagaimana untuk menguatkan nilai spirit, nilai spirit, kekuatan batin, kekuatan diri pada klien. Seringkali ketika pasien yang dirawat, dia akan mengalami suatu kondisi down mentalnya. Dia bisa mengalami penurunan kondisi keyakinan diri dia, kan begitu. Dia akan bisa jadi menganggap bahwa penyakit yang dia alami ini adalah sebagai satu hukuman, penyiksaan atau yang lain. Maka perawat ini membantu memenuhi, menguatkan nilai keyakinan, motivasi diri, spirit diri klien untuk dia bangkit dan mencapai sehat. Ini yang harus dikuatkan. Makanya kan sering tuh kalau kita ditimpa musibah, kan kita selalu diingatkan untuk sabar, ikhlas, gitu kan, tawakal. Ini adalah sebenarnya menanamkan nilai-nilai tadi.